Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Ya, karena ini hari Senin, awal mingguan, kita arahkan ke weekly. Nah, ini candle weekly kemarin mirip-mirip spinning top, cuma posisinya masih di dalam minggu sebelumnya. Jadi minggu kemarin lebih santai sepertinya. Nah, hari ini opennya di bawah dari open minggu kemarin. Bahkan ada gap ini, ada gap down. Dan ada di bawah pivot point dari weekly. Jadi untuk minggu ini weekly-nya pivot point-nya ada di 2653,38. Resisten satunya ada di 2681,97. Resisten duanya ada di 2701,18. Dan resisten 3 ada di 2729,77. Sementara supportnya ada di 2634,17. Support 2 ada di 2605,58 dan support 3 ada di 2586,37. Nah, itu untuk weekly. Sepertinya untuk weekly ini ya kemarin dia gagal membuat high. Tidak sepenuhnya anomali ya, karena dia gagal membuat high tapi dia juga gagal membuat low. Nah, ini berikutnya kemungkinan akan turun karena opennya di bawah sebelumnya. Jadi kemarin tidak sepenuhnya anomali. Anomali down memang, tapi tidak sepenuhnya anomali karena gagal menembus low. Nah, ini akan tricky sekali. Berarti kemungkinan ada sideways minggu ini ada. Kita beranjak ke daily. Nah, di daily terlihat ya kita memang sideways ya. Ada di kotak coklat yang saya buat ini. Sorry, kotak kuning muda, krem. Nah, untuk support resistennya kita langsung masuk saja ke candlestick harian yang sudah ditandain. Untuk pivotnya, pivot daily ada di 2652,65, dekat ya dengan weekly tadi. Kemudian resisten 1 ada di 2673,3. Resisten 2 ada di 2690,65 dan resisten 3 ada di 2711,30. Sementara untuk support 1 ada di 2635, support 2 ada di 2614 dan support 3 ada di 2597,2. Untuk hari ini tidak ada kalender ekonomi. Dan hari ini untuk yang saya gunakan di sini yang forex.com, karena dia memang opennya lebih awal daripada Oanda, seolah-olah tidak ada gap di sini ya, dan opennya di atas pivot daily. Tapi secara umum 1, 2, 3 ada 3 candle merah, kecenderungannya turun. Saya pikir hari ini ya market masih sideways ya, walaupun sideways down ya seperti ini, 3 ini. Hanya saja ini saya perbaiki sedikit. Sepertinya minggu ini pegangannya ada di sini, di candle Jumat. Karena kalau kita lihat nih di candle Jumat, kita masuk ke internal struktur, sideways di akhir ya, tapi ini ada. Nah, waktu ada ini non farm payroll, ada gejolak di bawah yang langsung dibalikin ke atas. Jadi non farm payroll hasilnya bagus, mengkhawatirkan para trader emas. Tapi sekali lagi ya, emas bukan satu-satunya pair atau lawan transaksi dari dolar. Jadi memang secara teori khusus bahwa jika dolar melemah, emasnya menguat, dan sebaliknya jika dolar menguat, emasnya turun. Tapi selain emas ada banyak pair yang berhubungan dengan dolar, misalnya minyak dan juga forex yang lainnya, mata uang atau valuta asing lainnya.
Jadi tidak full 100% ya, kalau dolar turun, emas pasti menguat dan sebaliknya. Ada banyak yang berpengaruh di sini. Nah, di hari Jumat yang lalu setelah terjadi penurunan tajam pada saat non-farm payroll, tapi ini nggak dilanjut, langsung dikembalikan. Walaupun bertahan lagi di bawah. Nah, ini untuk range besarnya, sepertinya minggu-minggu ini ada di antara ini 2670, toleransinya ke 75. Kemudian di bawahnya ada di 2632. Ya, toleransinya 30 lah. Nah, sepertinya range akan bergerak di situ. Mengingat nih, kalau kita lihat dari daily sudah di posisi netral, kemudian di 4 jam di tengah, dan di 1 jam di tengah. Jadi ada peluang nih, karena memang juga kurangnya rilis data dari Amerika. Baru ada rilis data itu hari Kamis, jadi Senin, Selasa, Rabu kita tidak memiliki agenda rilis data yang cukup penting. Hanya ada member dari The Fed yang speak gitu di minute mereka, di FOMC mereka, dan itu tidak dikategorikan sebagai high impact. Nah, jadi hari ini untuk secara ekonomi tidak ada gangguan atau ya trigger yang cukup berarti untuk pergerakan emas. Namun secara politik dan keamanan, ini Iran sudah benar-benar melakukan serangan besar-besaran. Kita lihat videonya Netanyahu pun ketika mau balas ngancam, dia juga kelihatan ketakutan, tangannya gemetar. Nah, memang ada banyak kekhawatiran ketika Israel terdesak, dia akan nekat menggunakan nuklir. Bagi orang awam mungkin akan berpikir, emang berani pakai nuklir? Nanti kalau dia dibalas nuklir gimana? Nah, itu pikiran orang awam, tapi pikiran orang yang tidak awam, entah itu gangguan psikologis atau orang yang terlalu cerdas untuk melakukan tekanan, ya mereka pernah melakukan ancaman namanya Samson Strategy. Kalau kita ingat cerita Samson, dia rela mati asal orang-orang yang mempermalukannya mati. Gampangnya Indonesia itu perang penghabisan, puputan gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan dunia, karena perang penghabisannya bisa berarti adalah senjata nuklir. Dan jika nuklir digunakan lagi kemudian berbalas nuklir, itu yang sangat dikhawatirkan, karena efeknya bukan hanya ke Timur Tengah tapi dunia. Naudzubillah min dzalik, semoga itu tidak terjadi. Semoga keamanan segera tercipta di dunia ini. Kembali ke emas, jadi saya pikir hari ini akan cenderung sideways, tepatnya sideways down, akan menekan ke bawah. Tapi wajar kalau di Asia ada sedikit kenaikan, kemudian nanti ada penurunan juga. Untuk naik, sekali lagi targetnya, sebenarnya target jangka panjangnya sih itu 700, tapi ingat di sini ada zona supply yang sulit ditembus gitu. Jadi kemungkinan akan dibalikkan lagi. Untuk ke 2700 ya mungkin saja dalam sebulan ini, tapi untuk hari ini saya pikir tidak. Hari ini mungkin sampai 70 kalaupun naiknya kuat. Kemudian kalau turun dan turunnya kuat ya 30. Tapi saya pikir hari ini tidak akan se ekstrim 30, 70, 40 dolar itu biasanya hari-hari tertentu saja. Jadi teknik transaksinya gimana? Ya, ini akan menjadi choppy day. Jadi sebaiknya hit and run saja. Gunakan momentum yang ada, misalnya Anda mengukurnya dari sini, dari stokastik atau alat teknikal lain yang Anda percayai untuk mengambil entry market, baik buy maupun sell. Tapi saran saya tidak usah menunggu atau mentargetkan profit yang cukup besar. Cukup ada profit lepas begitu saja, karena kondisinya memang saat ini cenderungnya adalah sideways, walaupun arahnya memang sepertinya sideways down. Namun seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar.
Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.